Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saddam Nasrul Adim, NPM 21010024, kelas akuntansi B, akan menjelaskan tentang motivasi, konsep, dan penerapannya. Yang pertama, konsep motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan kemampuan dan pengalaman masa lalu yang dapat mempengaruhi presentasi serta adanya interaksi antar individu dengan situasi. Pendapat Stephen P. Robbins. Proses pengarahan dan ketakutan tiap individu dengan tingkat intensitas yang tinggi untuk meningkatkan suatu usaha dalam mencapai tujuan. Secara bahasa, motivasi berasal dari akar kata bahasa Latin yaitu mover, yang artinya adalah gerak atau dorongan untuk bergerak. Sementara itu, dalam bahasa Inggris, motivasi dikenal sebagai sebutan motif, yang artinya daya gerak atau alasan. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, makna motivasi adalah hasrat atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sementara itu, dalam psikologi, pengertian motivasi adalah usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapatkan kepuasan dengan perbuatannya. Teori motivasi. Terdapat 5 teori motivasi, yaitu yang pertama, teori hierarki kebutuhan, yang kedua, psikologi, safety net, social net, esteem net, self actualization. Teori motivasi terdapat 5, yaitu yang pertama, teori hierarki kebutuhan, psikologi, safety net, social net, esteem net, self actualization net. Yang kedua, ada teori X negatif dan teori Y positif. McGregor menyimpulkan bahwa pandangan seorang manajer tentang tabiat seorang manusia berdasarkan atas suatu pengelompokan tertentu dan cenderung membentuk sendiri perilakunya terhadap para bawahannya. Yang ketiga, ada teori motivation hygiene, kepuasan pekerjaan, di mana seorang memiliki ketertarikan dalam pekerjaan dilihat dari sikap terhadap pekerjaan. Friedrich Herbex. Yang keempat, ada teori ARG. Menurut Alderfer, ada 3 kelompok kebutuhan keberadaan, yaitu ketertarikan dan pertumbuhan. Yang kelima, ada teori kebutuhan menurut MC Slilands, memfokuskan terhadap 3 macam kebutuhan, yaitu presentasi, kekuasaan, dan pertalian. Yang ada penerapan motivasi dalam organisasi dapat menyelesaikan kendala-kendala perilaku dalam organisasi, yaitu dengan motivasi kita dapat membangun rasa percaya diri seseorang, membuat seseorang keluar dari rasa keterpurukannya dan perilaku negatif lainnya menjadi suatu yang positif, dan tentunya dengan dukungan dari orang-orang terdekat dalam organisasi, misalnya ada ketua, teman, satu tim, dan lain sebagainya. Pembahasan yaitu motivasi merupakan salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh setiap pimpinan. Hal ini dikarenakan ada kalanya seorang karyawan mengalami kejenuhan dalam bekerja, merasa putus asa karena ada cara menurutnya telah dilakukan namun belum juga menunjukkan hasilnya. Motivasi memberikan dampak yang positif bagi seseorang yang sedang merasa terburuk. Dengan moral seperti ini harus dilakukan agar mereka tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan keputusan. Motivasi dalam
perusahaan yang dilakukan oleh atasan dapat berupa apa saja, misalnya bonus, ucapan terima kasih, nasihat, pujian, dan lain sebagainya. Dengan adanya motivasi, maka para karyawan akan lebih bersemangat lagi dalam bekerja untuk mencapai tujuan, baik tujuan perusahaan maupun tujuan pribadi. Dengan demikian, karyawan dapat bekerja dengan semangat dan bahagia. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.